Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita dendam yang terbalaskan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kisah kali ini adalah kisah nyata tentang satu keluarga yang harus merasakan sakit sebelum menjelang ajal karena balas dendam. Semua nama dan tempat disamarkan ya untuk privasi semua yang terlibat dalam cerita ini. 2018. Namaku Andri. Sekarang aku berumur 28 tahun. Aku ingin bercerita tentang nasib keluarga Mas Wiwin yang notabene masih saudara dekat. Dia itu adik ipar ibu saya. Rumah Mas Wiwin tidak terlalu jauh, masih satu desa denganku. Mas Wiwin mempunyai dua anak, Adit yang saat itu berumur 21 tahun dan Dela masih SMP. Keluarga Mas Wiwin bisa dibilang orang yang cukup berada. Mas Wiwin yang saat itu sebagai kepala desa di daerahku, jadi tidak heran kalau ekonomi Mas Wiwin di atas rata-rata. Sebenarnya pribadi Mas Wiwin dan istri bisa dibilang sangat baik dan disukai sama masyarakat. Tapi sifat Mas Wiwin dan istri sangat berbeda dengan Adit. Adit tumbuh menjadi anak yang bisa dibilang cukup nakal dan banyak yang tidak menyukainya. Karena melihat dan menghargai orang tuanya saja, warga tidak pernah protes dan memaklumi. Sering sekali Adit membuat kerusuhan karena hobinya yang suka gonta-ganti perempuan dan juga suka meminum minuman keras. "Woi!" teriak Pak Narso yang saat itu sedang ada di pos ronda. "Anak siapa itu bawa motor ugal-ugalan?" ujar Pak Narso ke beberapa orang yang saat itu sedang ronda. "Itu si Adit, anaknya Pak Kades," saut beberapa orang yang ada di pos ronda. "Oh, anaknya Wiwin, nanti tak berhentiin, mentang-mentang anak Kades, kurang ajar," ujar Pak Narso. "Oh iya, Pak Narso itu Babin Kamtibnas di daerahku." Tidak lama terdengar suara motor yang sangat keras dan melaju cukup kencang. Dari jauh Pak Narso sudah di tengah jalan dengan senter diarahkan ke depan. Apa-apaan ini?" tanya Adit dengan nada tinggi sambil berhenti turun dari motor. "Kamu itu ya, ini sudah malam, kamu jangan mentang-mentang anak Kades, bisa seenaknya," jawab Pak Narso dengan emosi. "Santai aja bos," celetuk Adit sembari menyalakan motor. Selang beberapa bulan, Adit menemukan perempuan yang mampu merubahnya. Namanya Yana. Saat itu masih duduk di bangku SMA. Setelah mengenal Yana, banyak sekali perubahan pada Adit. Dari yang suka minum dan berbuat rusuh dengan drastis berubah. Rumah Yana masih satu desa dengan Adit. Setelah beberapa bulan dekat, Adit berniat untuk main ke rumah Yana. "Assalamualaikum," ucap Adit sambil mengetuk pintu rumah Yana. "Waalaikumsalam," jawab seseorang di dalam rumah. "Pak, Yana ada?" tanya Adit dengan sopan ke bapaknya Yana. "Mau apa nyari Yana?" ucap Pak Lani, bapaknya Yana. "Enggak ada apa-apa Pak, saya cuma ingin berkunjung silaturahmi," jawab Adit yang masih di depan pintu. "Yananya nggak ada, saya juga sedang sibuk," timpal Pak Yana sembari menutup kembali pintu. Sepertinya keluarga Yana tidak menyukai Adit. Dengan perasaan kecewa Adit bergegas pulang. Tanpa sepengetahuan orang tua, Adit dan Yana menjalin hubungan. Itulah awal mula dari semua kejadian yang akan dialami keluarga Adit. "Mau kemana Yan?" tanya Pak Lani. "Mau beli baju sekalian mampir ke tempat Mbah." "Sendiri?" tanya Pak Lani dengan raut wajah curiga. "Awas kalau kamu pergi sama Adit."
Enggak kok Pak, Yana sendiri, enggak sama Adit, ucap Yana sembari mengeluarkan motor. Tanpa sepengetahuan Pak Lani, ternyata Yana menemui Adit. Namun naas, saat Yana dan Adit sedang di perjalanan pulang dari rumah makan, motor yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mereka tertabrak truk saat mau pulang. Syukur nyawa mereka masih tertolong, meski Yana dan Adit harus masuk UGD. Setelah keluarga tahu Yana kecelakaan, Pak Lani dan keluarga buru-buru menuju ke rumah sakit. Kamu ini, jangan bohong sama Bapak, masih untung kamu selamat, ucap Pak Lani dengan lemas. Karena melihat kondisi Yana, setelah dirawat seminggu, akhirnya Yana diperbolehkan pulang. Sedangkan Adit sudah duluan pulang karena Yana yang lumayan parah mengalami luka. Setelah kejadian itu Yana terlihat berbeda. Yana lebih banyak terdiam. Setelah kurang lebih 5 bulan, badan Yana terlihat berubah. Perut Yana seperti membesar. Karena merasa curiga, akhirnya Pak Lani dan keluarga mendesak Yana agar berbicara jujur. Setelah didesak, akhirnya Yana dengan suara terisak mengatakan kalau itu hasil hubungan dengan Adit. Sontak semua merasa terkejut dan sangat kecewa. Dengan cepat Pak Lani pergi menuju rumah Adit, tetapi ditahan oleh keluarga. Kurang ajar, tak bunuh kamu, ucap Pak Lani yang sangat emosi. Syukur keluarga bisa menahan dan memberi penjelasan agar mendapat titik tengahnya. Ada 4 orang yang termasuk aku yang disuruh untuk meminta pertanggungjawaban ke keluarga Adit. Meskipun aku masih terbilang saudara dengan Adit, tapi tidak bisa membelanya. Dia harus bertanggung jawab. Di samping itu juga karena aku sangat dekat dengan keluarga Yana. Sesamanya di rumah Mas Wiwin, aku langsung masuk ke dalam dan lainnya masih di teras. Assalamualaikum Mas, ucapku sambil berjalan masuk. Karena aku sudah terbiasa keluar masuk rumah Mas Wiwin. Dela, Bapak di mana? Ke belakang rumah aja Mas, Bapak lagi di belakang. Dicariin, lagi ngapain Mas? Aku basa-basi sebentar. Biasa nyari angin, ada apa Andri? Ini Mas, aku nganterin keluarganya Pak Lani, sekarang masih di teras. Is, kok nggak disuruh masuk, ngawur kamu, jawab Mas Wiwin. Bergegas aku dan Mas Wiwin ke depan menemui keluarga Pak Lani. Sini Mas, masuk, duduk jangan di teras, ucap Mas Wiwin sembari bersalaman. Aku langsung menuju dapur untuk membuatkan air minum, karena istri Mas Wiwin sedang main ke rumahku. Ada apa ini rombongan? Ucap Mas Wiwin membuka pembicaraan. Ini Pak Kades, kami datang ke sini untuk meminta pertanggungjawabannya Adit. Yana hamil. Dan Yana ngomong kalau itu hasil perbuatannya Yana dan Adit. Saya sebagai keluarga menyampaikan dan meminta pertanggungjawaban, ucap Mas Nario, saudaranya Pak Lani. Astagfirullah, bikin malu saja Adit. Sebentar Mas Nario, saya mau telepon Adit untuk pulang. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Adit sampai di rumah. Adit langsung masuk menuju kamarnya. Sini, ayah mau ngomong. Apaan sih, Adit ngantuk ya, capek, juga mau istirahat, besok lagi lah, jawab Adit yang belum tahu tujuan Mas Nario di situ. Tanpa banyak bicara, Mas Wiwin menghampiri Adit yang saat itu ada di ujung tangga yang menuju lantai 2. Tanpa berbicara lagi, Mas Wiwin langsung menampar muka Adit dan menyeret untuk duduk. Kamu ini bisanya bikin malu ayah, ini otak dipakai. Dengan nada tinggi Mas Wiwin berbicara ke Adit. Belum sempat Adit menjawab, Mas Wiwin kembali menonjok wajah Adit. Kamu maunya apa sekarang? Anak sukanya kelayapan, minum. Ini Yana hamil anakmu. Kamu harus bertanggung jawab, ucap Mas Wiwin ke Adit. Sedangkan Adit hanya tertunduk, lesu tanpa bicara apapun. Setelah keluarga Mas Wiwin datang ke rumah Yana, dan di mana ditemukan hari pernikahan Yana dan Adit. Karena kondisi Yana yang sudah hamil, jadi baru dinikahkan siri, dan Mas Wiwin berjanji kalau sudah lahir akan dinikahkan secara resmi. Setelah berunding sangat lama, akhirnya keluarga Yana menyetujui. Lebih baik besok siang Adit sama adik Yana dinikahkan siri dulu.
Setelah lahir baru dinikahkan resmi. Saya yang menanggung semua, juga saya atas nama keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Lani, juga keluarga. Anak saya sudah berbuat hal yang tidak semestinya, kata Mas Wiwin. Setelah dirasa cukup, Mas Wiwin dan keluarga berpamitan untuk pulang dan menyiapkan untuk besok. Setelah semua beres, akhirnya sampai juga saat yang ditunggu-tunggu. Keluarga Yana juga sudah siap-siap. Tidak berselang lama terlihat rombongan keluarga Adit datang. Semua berjalan dengan lancar. Saat mau ijab kabul, hal tidak terduga terjadi. Adit berjalan menuju kamar mandi. Setelah ditunggu, tidak kunjung kembali. Coba lihat Mas Adit, Del, ke kamar mandi, suruh ayah Adit. Yah, Mas Adit nggak ada. Sontak semua terkejut. Oh iya, posisi kamar mandi Yana berada di luar rumah. Segera semua orang mencari Adit. Setelah mencari hampir sejam, tetapi tidak ditemukan juga. Pak Lani, saya benar-benar meminta maaf atas kelakuan anak saya, ucap Mas Wiwin dengan perasaan malu dan kecewa dengan kaburnya Adit. Saat itu juga Pak Lani sangat marah ke Adit. Bahkan Pak Lani tidak mau bersalaman dengan Mas Wiwin dan keluarga. Setelah kurang lebih 2 bulan Adit kabur, kondisi Yana semakin memburuk. Juga kejiwaan Yana mulai terganggu. Sekarang Yana hanya berada di kamar dengan tubuh yang mulai kurus dan suka ngomong sendiri. Aku yang sangat merasa iba melihat Yana seperti itu. Sampai akhirnya Yana ditemukan tergantung di langit-langit kamar. Seperti terhantam teramat keras yang dirasakan keluarga Yana saat melihat Yana sudah tergantung kaku dengan keadaan masih mengandung. Semenjak kepergian Yana, keluarga Pak Lani sangat jelas membenci semua anggota keluarga Mas Wiwin, kecuali aku dan keluargaku. Pak Lani masih tetap ramah dan tidak pernah menaruh perasaan benci kepada keluargaku yang notabene masih kerabat dari Mas Wiwin. Dari malam pertama kepergian Yana sampai 40 hari, aku pasti datang dan membantu sebisaku. Meski Adit masih kerabatku, tapi aku sangat mengutuk perbuatan Adit. Tidak jarang aku mengumpat saat bercerita tentang Yana. Setelah beberapa bulan kemudian, aku mendengar ada sosok pocong yang mengitari rumah Mas Wiwin. Menurut beberapa orang yang pernah melihatnya, sosok yang seperti pocong itu tidak melompat-lompat, seperti pocong yang biasa diperlihatkan di film. Tetapi cara pocong itu berjalan seperti mengayunkan tubuh ke depan, cenderung condong ke depan. Tidak lama setelah kabar itu ramai dibicarakan warga kampung, tiba-tiba Dela, anak Mas Wiwin, jatuh sakit. Setelah diperiksa medis, tidak ditemukan penyakit apapun. Dela dinyatakan sehat. Tidak kurang dari sebulan, Dela mulai kering, kurus, seperti tinggal kulit dan tulang. Ditambah perut yang membesar layaknya orang terkena gizi buruk. Karena dirasa penyakit yang diderita Dela tidak wajar, akhirnya Mas Wiwin mencoba membawa Dela ke praktisi supranatural. Benar saja. Setelah diperiksa dan dilihat, ternyata itu penyakit kiriman. Ini bagaimana anak saya, Pak? Tanya Mas Wiwin ke Pak Darno, salah satu sesepuh dan bisa dibilang orang pintar di daerahku. Maaf Pak Wiwin, saya tidak bisa berbuat banyak. Hanya orang yang melakukan ritual ini yang bisa menghentikannya, ujar Pak Darno. Mas Wiwin terdiam memikirkan siapa yang mengirim penyakit ini. Semakin lama keadaan Dela semakin memburuk, bahkan tidak mampu untuk berdiri dan hanya berbaring dengan mata yang terus terbuka. Sudah seperti mayat hidup. Kondisi Dela sangat memprihatinkan, sama sekali tidak ada perubahan. Setiap hari juga kesadaran Dela mulai menghilang. Dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang menyangkut Dela, akhirnya keluarga Mas Wiwin mengadakan acara yasin dan tahlil untuk Dela. Jadi Mas, tanya aku, jadi apanya? Jawab Mas Wiwin yang bingung. Katanya mau ada tahlil yasin. Kasihan lihat Dela, sudah hampir 4 bulan. Dela hanya berbaring. Jawab Mas Wiwin.
Mas sama keluarga cuma ingin mendoakan Della. Kalau dikasih sembuh ya cepat disembuhkan. Kalau memang takdirnya udah menghadap Gusti, lebih baik dicepatkan agar Della tidak lagi merasakan sakit. Timbal Mas Wiwin, dan aku hanya mengangguk. Saat aku mau menyiapkan makanan, juga semua kebutuhan untuk keperluan Della. Leandri, terdengar suara perempuan memanggilku. Dengan cepat aku melihat ke belakang. Della sudah sehat. Rasa aneh itu mulai aku rasakan semenjak Della bisa jadi sehat, juga bisa jadi sakit parah. Untuk duduk di kasur saja tidak bisa. Janggalnya di situ, seperti mustahil. Segera aku menuju Della, takut jatuh. Alhamdulillah Della. Mas Wiwin, panggilku sembari aku memegangi pundak Della. Dengan perasaan senang dan lega. Setelah selesai mandi, Della duduk di ruang tamu. Saat aku memperhatikan baik-baik, aku merasakan itu bukan Della. Ya, itu bukan Della. Saat makanan sudah ada, tanpa disuruh, Della langsung melahapnya. Setelah seharian Della bermain kurang lebih jam 4 sore. Apa yang ditakutkan terjadi. Tubuh kurus kering itu roboh ke tanah, tidak sadarkan diri. Saat orang-orang memegang nadi juga dada Della, ternyata Della sudah meninggal. Aku pun cukup terkejut. Tubuh kering kurus yang dulunya ceria, sekarang sudah nyaman di sisinya. Setelah kepergian Adel, Mas Wiwin sudah tidak bisa membendungnya lagi. Sangat sering aku melihat Mas Wiwin menangis kalau ingat Adel. Di samping itu, Adit sama sekali tidak kelihatan. Kurang ajar si Adit. Batinku yang rasanya ingin menghajar Adit. Karena Adit, Yana dan bayinya meninggal. Setelah 40 harian Yasin dan tahlil, ada kejadian lagi yang dibilang lebih parah dari Della. Sekarang Mbak Darsi, istri dari Mas Wiwin, yang mengalaminya. Belum hilang perasaan berduka atas kematian Adel. Mas Wiwin kembali diberikan ujian. Mbak Darsi, istri Mas Wiwin, jatuh sakit. Seluruh badan terasa kaku dan perut yang terasa sangat sakit. Sehingga Mbak Darsi hanya bisa tiduran. Karena teringat penyakit yang diderita Della, Mas Wiwin buru-buru membawa istrinya untuk berobat. Setelah diperiksa, ternyata keadaan Mbak Darsi sehat tanpa penyakit apapun. Tanpa berpikir lama, besoknya Mas Wiwin pergi menuju rumah Pak Darno, sesepuh desa. Pak, istri saya sakit, tetapi setelah dibawa ke rumah sakit tidak mengalami sakit apapun. Coba Pak Darno lihat keadaan istri saya yakin kalau penyakit itu kiriman dari orang yang sama, yang membuat Della sakit sampai meninggal, ucap Mas Wiwin. Ini air digunakan untuk mandi ya, biar penyakit yang akan menuju Mas Wiwin bisa dihadang, ucap Pak Darno sembari menyodorkan botol berisi air putih. Baik Pak, tapi bagaimana dengan istri saya? Tanya Mas Wiwin cemas. Istri Mas Wiwin sudah terkena teluh. Saya tidak bisa mengambil teluh itu. Hanya orang yang mengirim yang bisa menghentikannya, ucap Pak Darno yang hanya dibalas dengan tatapan cemas. Saya juga ingin tahu siapa yang sudah membuat keluarga saya seperti ini, Pak. Tanya Mas Wiwin bingung. Begini Mas, besok sore saya ke rumah, sekalian memberitahu siapa yang mengirim ini. Nanti pas Mas pulang, terus mandi pakai air ini. Kalau ada sosok atau suara apapun, biarkan saja, timpal Pak Darno yang dibalas dengan anggukan. Setelah itu Mas Wiwin berpamitan dan langsung menuju rumah. Karena tadi selepas kerja belum pulang ke rumah, sampai baju pun masih pakai seragam dinas. Sesampainya di rumah, Mas Wiwin melihat Mbak Darsi sedang istirahat di kamar. Karena takut mengganggu, Mas Wiwin bergegas menuju kamar mandi. Syukurlah, hela Mas Wiwin sambil berjalan menuju kamar mandi. Selepas maghrib aku berniat ke rumah Mas Wiwin untuk sekedar melihat kondisi Mbak Darsi. Setelah aku sampai, aku langsung masuk ke rumah. Assalamualaikum Mas. Mas, sepi gini, ucapku lirih sambil berjalan menuju kamar Mbak Darsi. Astagfirullah, Mas Wiwin. Mas, bangun Mas, Mas, ucapku sambil menggerakkan badan Mas Wiwin yang tergeletak di depan kamar mandi. Andri,
Ucap Mas Wiwin kebingungan. Mas Wiwin kenapa? Tadi aku lihat Mas tergeletak di lantai. Tanyaku ke Mas Wiwin. Mas Wiwin terdiam sesaat sampai akhirnya bercerita kepadaku apa yang dialami tadi oleh Mas Wiwin. Tadi Mas ke rumah Pak Darno, Ndri. Mas dikasih air yang sudah didoakan untuk mandi. Pas Mas sampai rumah, Mas lihat Mbak Darsi sedang istirahat. Jadi Mas enggan bangunin, takut ganggu. Perasaan tadi Mas mandi. Aneh, saat Mas mandi terdengar suara riuh. Seakan kamar mandi Mas berada di tengah keramaian. Setelah Mas selesai mandi, Mas buka pintu, tapi sepi, gak ada orang. Mas langsung menuju kamar untuk ganti baju. Tapi saat Mas buka pintu kamar, Mas kaget sampai tidak bisa gerak. Ada pocong sedang berdiri di atas perut Mbak Darsi. Tanpa sadar, pocong itu sudah di samping Mas. Setelah itu, Mas sudah gak inget lagi. Cerita Mas Wiwin menjelaskan apa yang tadi terjadi. Saat aku dan Mas Wiwin mau lihat Mbak Darsi, ternyata Mbak Darsi gak ada di kamarnya. Bu, ucap Mas Wiwin memanggil Mbak Darsi. Kemana Darsi? Kamu gak lihat, Nri? Enggak Mas, tadi belum sempat ke kamar, udah lihat Mas tergeletak, ucapku. Tidak lama aku dan Mas Wiwin mencari, akhirnya ketemu. Mas, itu Mbak kan? Tanyaku karena sudah lumayan gelap. Iya Nri. Bu, Ibu, Bu, bangun Bu, ucap Mas Wiwin berusaha membangunkan istrinya. Tidak lama Mbak Darsi membuka mata, tetapi masih diam dan kaku. Mas Wiwin, Mbak Darsi kok bisa di sini? Tanyaku heran karena Mbak tidak bisa berjalan. Seluruh badannya kaku. Kenapa bisa sampai di halaman rumah? Batinku heran. Karena Mbak ditemukan di antara pohon pisang di depan rumah. Dengan cepat aku membantu Mas Wiwin membawa Mbak Darsi masuk ke rumahnya. Setelah Mbak Darsi sudah masuk kamar, sambil ditemani Mas Wiwin, aku keluar dan duduk di teras rumah sambil meminum kopi dan rokok. Tidak sengaja melihat cahaya yang sedang menuju ke rumah Mas Wiwin. Tidak berselang lama cahaya itu berputar-putar di atas rumah. Setelah aku amati, benda itu seperti bola api. Astagfirullah, Banaspati, ucapku. Aku membaca bacaan sebisaku. Saat aku sedang berdoa, bola api yang tadi mengelilingi atap rumah tiba-tiba meledak. Suara ledakan itu lumayan keras sampai Mas Wiwin keluar rumah. Tadi suara apa, Ndri? Ucap Mas Wiwin. Bola api Mas, Banaspati tadi yang meledak. Astagfirullah, ayo masuk, jangan di luar, udah malam, suruh Mas Wiwin. Aku pun langsung buru-buru masuk rumah. Aku tiduran di ruang tamu dan Mas Wiwin masuk di kamar. Bau apa ini? Aku mencium bau bunga yang bercampur bau bangkai busuk. Tidak lama bau itu perlahan menghilang. Aku putuskan untuk menginap di rumah Mas Wiwin. Takutnya terjadi apa-apa sama Mbak Darsi, jadi aku bisa membantu. Belum lama aku terlelap. Aku dibangunkan karena suara jeritan yang sangat keras. Astagfirullah, Mbak Darsi. Aku langsung berlari dan membuka pintu kamar. Saat pintu terbuka, aku langsung dibuat terperanjat melihat ada pocong yang berdiri di atas perut Mbak Darsi. Aku tidak bisa berucap apapun. Rasanya ingin membangunkan Mas Wiwin yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Aku berusaha menggerakkan badanku sambil terus menyebut nama Allah. Setelah beberapa saat, aku baru bisa bergerak, dibarengi menghilangnya pocong itu. Karena perasaan takut, aku tidak jadi membangunkan Mas Wiwin. Yang ada di kepalaku hanya ingin pulang. Buru-buru aku mengambil kunci motor dan keluar rumah sesegera mungkin, pergi tanpa berpamitan dengan Mas Wiwin. Keesokan harinya, Mas Wiwin datang ke rumah. Indri, pulang jam berapa? Kok nggak ngomong? Iya Mas, aku pulang jam 2:30 pagi. Takut ganggu Mas, mau bangunin. Emang ada apa kamu tiba-tiba pulang? Jam 2:30 lagi. Gak ada apa-apa kok Mas, takut bangunnya kesiangan, jawabku memberikan alasan. Mas Wiwin hanya memandangku dengan raut muka seperti tidak percaya. Aku sengaja tidak bercerita ke Mas Wiwin, takutnya jadi pikiran. Nanti jemput Pak Darno ya, ucap Mas Wiwin. Iya Mas, aku mau mandi dulu lah,
Habis itu aku tak jemput Pak Darno, jawabku sambil bergegas mandi. Setelah selesai aku langsung menjemput Pak Darno, sekalian aku antar ke rumah Mas Wiwin. Bagaimana keadaan Darsi? Tanya Pak Darno yang saat itu baru sampai di rumah Mas Wiwin. Itu ada di kamar Pak, mari saya antar, ucap Mas Wiwin mengantarkan Pak Darno ke kamar. Bismillah, ucap Pak Darno sambil memegang ibu jari kaki Mbak Darsi. Tidak lama Mbak Darsi mengerang kesakitan dan berusaha melepas tangan dari Pak Darno yang masih memegang ibu jari kaki Mbak Darsi. Kurang ajar kamu, celoteh Mbak Darsi sambil melotot melihat Pak Darno. Ayo keluar, kenapa kamu ganggu anak-anakku? Bentak Pak Darno. Seketika Mbak Darsi tertawa terbahak-bahak seakan meledek Pak Darno. Tak iket kamu, siapa yang menyuruhmu? Bentak Pak Darno lagi. Kalau belum mati, aku tidak pergi. Itu jawaban Mbak Darsi dengan suara berat seperti seorang kakek-kakek. Pak Darno lalu membaca doa dan meminta aku mengambil air putih pakai piring. Dengan cepat aku mengambilkannya. Siapa yang menyuruhmu? Bentak Pak Darno sambil mengusapkan tangan dengan air yang tadi aku ambilkan. Setelah itu Pak Darno mengusapkan tangannya ke wajah Mbak Darsi. Tak bunuh kamu, ucap Mbak Darsi sambil menahan rasa sakit. Karena sosok di dalam tubuh Mbak Darsi belum mau berbicara tentang siapa yang menyuruh. Pak Darno mencipratkan air ke badan Mbak Darsi. Seketika itu Mbak Darsi seperti kepanasan. Tubuhnya meronta-ronta. Sudah, panas. Aku panas. Sudah, ampun. Saya akan pergi. Ampun. Teriak Mbak Darsi sambil memelas ke arah Pak Darno. Siapa yang memerintahkan kamu membuat anakku sakit? Bentak Pak Darno. Aku disuruh Salim. Jawab Mbak Darsi. Aku dan Mas Wiwin saling pandang. Salim itu dukun yang ada di sebelah desaku. Kemudian Pak Darno melepaskan sosok yang merasuki Mbak Darsi karena sudah tidak mau bicara lagi. Ini bagaimana Pak? Tanya Mas Wiwin kepada Pak Darno. Mas, buatkan kopi, jangan pakai gula. Juga cari anak kecil yang umurnya di bawah 7 tahun. Suruh Pak Darno. Aku hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Aku pergi mencari anak kecil. Seperti kebetulan, saat aku mau mencari anak kecil, aku melihat ada Fatur yang sedang bermain sepeda di teras. Fatur itu anak tetangga Mas Wiwin yang masih kecil. Setelah aku meminta izin ke orang tua Fatur, bergegas aku membawa ke rumah Mas Wiwin, diikuti Mas Herdi, ayah dari Fatur. Pak Darno lantas mengambil kopi yang tadi aku buat dan menyuruh Fatur melihat ke dalam gelas yang terisi kopi hangat. Sini Fatur, sini lihat, kuku Mbah Darno, ada gambar apanya coba? Suruh Pak Darno seperti sedang bermain-main dengan Fatur. Ada siapa di kuku Mbah? Ucap Mbah Darno. Pak Ade Ruslan. Dengan polos Fatur menyebutkan apa yang dia lihat. Aku dan semua yang ada di situ terdiam, saling pandang. Aku dan semua orang yang berada di situ sejenak terdiam. Pak Ade Ruslan, batinku heran. Setelah itu Fatur diusap wajahnya oleh Pak Darno. Sudah tahu sekarang kan Mas yang mengirim penyakit ke keluarga Mas Wiwin? Ucap Pak Darno. Mas Wiwin hanya mematung melihat Pak Darno seperti kebingungan. Pak Ade Ruslan itu adik dari ayah Yana. Jadi selama ini aku sudah salah mengira. Bukan Pak Lani yang membuat keluarga Mas Wiwin berantakan, tetapi Pak Ruslan, adik kandung Pak Lani, ayahnya Yana. Dengan informasi yang didapat dari Pak Darno, aku dan Mas Wiwin bergegas menuju rumah Pak Ruslan untuk meminta maaf. Assalamualaikum, ucap Mas Wiwin sambil mengetuk pintu. Tetapi sudah beberapa kali mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Akhirnya aku dan Mas Wiwin pulang, karena teringat Mbak Darsi sendirian di rumah. Juga sudah mau maghrib. Setelah sampai di rumah, Mas Wiwin langsung masuk dan aku di depan rumah, memeriksa ban motorku yang terasa seperti bocor. Aku yang masih melihat ban motorku tiba-tiba tersentak. Mendengar suara Mas Wiwin berteriak sambil menangis memanggil Mbak Darsi.
Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju kamar Mbak Darsi. "Ada apa, Mas?" tanyaku panik. Aku melihat Mbak Darsi yang saat itu masih berbaring di kasur. Mas Wiwin tidak menjawabku, hanya menangis di samping ranjang sambil memegang tangan Mbak Darsi. Aku langsung memegang tangan dan memeriksa nadi Mbak Darsi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucapku saat aku tidak merasakan denyut nadi Mbak Darsi. Segera aku mengusap wajah Mbak Darsi agar matanya terpejam. Tapi sudah beberapa kali aku usap, mata Mbak Darsi tetap terbuka. Aku melihat leher Mbak Darsi membiru dan mulutnya mengeluarkan air kental berwarna bening seperti air liur dengan bau yang sangat busuk. Aku bergegas menelpon ibuku dan pergi memberi kabar ke tetangga kalau Mbak Darsi meninggal. Tidak berselang lama orang-orang mulai berdatangan ke rumah Mas Wiwin. Karena waktu yang sudah petang, jadi besok siang baru dilakukan pemakaman Mbak Darsi. Keesokan paginya aku dan keluarga sudah ada di rumah Mas Wiwin untuk membantu apapun yang dibutuhkan. Sekitar jam 10 siang, acara pemakaman selesai. Aku melihat Pak D. Ruslan ikut mengantar ke pemakaman. Aku tidak berkata apapun, rasanya tidak etis. Aku bertanya hal itu saat pemakaman Mbak Darsi. Setelah 7 hari kematian Mbak Darsi, aku dan Mas Wiwin bersilaturahmi ke rumah Pak Lani untuk meminta maaf. Setelah itu menuju rumah Pak Ruslan untuk menghentikan balas dendamnya. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu. Tidak lama aku dengar suara Pak Ruslan menjawab salamku. "Andri, ada apa?" tanya Pak Ruslan tanpa menyuruh kami duduk dahulu. "Saya sama Mas Wiwin mau bersilaturahmi, Pak," ucapku. Belum sempat Pak Ruslan menjawab, datang istrinya dan menyuruh kami untuk masuk dahulu. "Begini Pak Ruslan, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya tentang kesalahan keluarga saya. Saya sudah cukup terpukul dengan meninggalnya Dela, juga meninggalnya istri saya. Saya mohon maaf Pak Ruslan," pinta Mas Wiwin dengan nada bergetar dan mata yang berkaca. "Sekarang kamu tahu kan rasanya kehilangan? Apa yang diperbuat anakmu kepada Yana, itulah balasannya," jawab Pak Ruslan dengan nada tinggi. Mas Wiwin hanya bisa diam, memelas. "Sudah Pak, semua manusia punya salah dan hilaf. Sekarang Bapak maafin Mas Wiwin, juga ikhlaskan kepergian Yana Pak. Yana sudah tenang di sana," pucuk istri Pak Ruslan. Setelah beberapa saat, akhirnya Pak Ruslan mulai berbicara. "Ini pelajaran untuk kamu. Saya nggak takut kamu orang kaya, ataupun kamu punya jabatan. Harusnya kalian satu keluarga mati untuk menebus kesalahan anakmu yang membuat Yana meninggal," ucap Pak Ruslan dengan penuh emosi. "Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya Pak, atas kesalahan saya yang gagal mendidik anak. Saya minta maaf," ucap Mas Wiwin yang sekarang mulai terisak. "Sudah, kalian pergi. Lain kali kalau kalian menyakiti saudaraku, akan aku balas lebih dari ini," ucap Pak Ruslan. "Terima kasih Pak, saya benar-benar meminta maaf. Terima kasih sudah mau memaafkan kesalahan keluarga saya Pak," jawab Mas Wiwin. Akhirnya aku dan Mas Wiwin berpamitan pulang. Setelah beberapa bulan dari kematian Mbak Darsi, Mas Wiwin melihat ada orang gila di depan rumahnya. Orang gila itu hanya memakai baju tanpa celana dan rambut juga badan yang sangat kotor. Setelah didekati oleh Mas Wiwin langsung menangis. Orang gila itu adalah Adit. Sampai akhirnya Mas Wiwin membawa Adit ke rumah sakit jiwa untuk dirawat di sana. Sampai cerita ini saya tulis, Adit masih ada di rumah sakit jiwa dan Mas Wiwin pulang ke kampung halamannya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Cukup miris ya. Jadikan cerita ini sebagai pembelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.